kabar semuanya anak-anak sekolah minggu GKI Jambi? Hari ini kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kita mari sama-sama persiapkan hati untuk memasuki ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami di sepanjang minggu yang lalu. Dan kami bersyukur boleh kembali Tuhan pertemukan dengan minggu ini, di mana kami akan sama-sama beribadah, menikmati pujian dan juga kebenaran firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati, kita mau menaikkan pujian Mars sekolah minggu kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Persiapkan hati untuk memasuki hadirat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu mau bilang kepada Tuhan bahwa hari ini kami siap datang untuk memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Boleh kita bertepuk tangan menyanyikan lagu kita ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Girang lah ya, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk menghadap hadirat Tuhan. Bertemu dengan Tuhan itu adalah hari yang paling sangat membahagiakan. Nah, saat ini kita juga mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kami mau bersyukur kami kepada Tuhan karena Tuhan begitu amat sangat baik. Mari kita nyanyikan bersyukur, bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Bersyukur, bersyukur, terima syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu.
saat ini kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Dina. Mari kita berdoa dan akan dipimpin oleh Lause Dina. Shalom adik-adik, senang nih Lause bisa ketemu dengan adik-adik semuanya. Walaupun kita secara online, kita masih bisa ibadah, kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saat ini pun kita akan mendengar firman Tuhan. Dan Lause sangat senang nih adik-adik semuanya udah menjadi anak-anak yang taat beribadah secara rutin setiap minggunya. Adik-adik, sebelum Lause lanjut cerita, Lause mau bertanya dulu sama adik-adik semuanya. Biasanya sebelum kita memulai ibadah dan setelah kita selesai ibadah, apa yang biasanya kita lakukan? Coba adik-adik ingat-ingat lagi apa yang biasanya kita lakukan sebelum dan sesudah ibadah. Iya, biasanya kita berdoa, kita minta Tuhan pimpin kita supaya kita bisa bangun pagi, kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dan yang paling penting, kita pun tidak lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan yang sudah menolong kita, menyertai kita selama kita ibadah. Nah, di Alkitab juga ada satu tokoh yang Tuhan sudah bantu dan dia tidak lupa untuk berterima kasih. Sebelum Lause cerita lanjut lagi, Lause mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, sehingga kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan pada saat ini pun kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin setiap kami untuk bisa duduk manis, mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, menjadi anak-anak yang diperbaharui oleh firman-Mu Bapa. Kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini itu diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yuk adik-adik, kita ambil Alkitab kita buka sama-sama. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh baca berbarengan sama Lause. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh mendengar Lause membaca. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah adik-adik, tema cerita Lause hari ini yaitu belajar mengucap syukur. Seperti yang tadi kita baca, Yesus itu melakukan perjalanan ke Yerusalem, melewati perbatasan antara Samaria dan Galilea. Nah, waktu di pertengahan jalan, Yesus mendengar ada banyak orang yang berteriak sama Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak dengan sangat keras, sehingga Yesus pun menoleh kepada mereka. Nah, ternyata adik-adik, di sana ada 10 orang yang sedang berteriak memanggil Yesus. Orang-orang itu sedang sakit adik-adik. Mereka lagi kesakitan, badan mereka penuh dengan luka-luka. Luka-luka mereka itu sangat perih adik-adik. Bahkan ada juga yang sampai jari tangan dan jari kakinya itu putus adik-adik. Nama sakitnya itu adik-adik sakit kusta. Biasanya orang-orang pada waktu itu, jika mereka terkena penyakit kusta, itu mereka diasingkan. Karena penyakit kusta itu penyakit hukuman menurut mereka. Hukuman atas dosa yang sudah mereka perbuat. Jadi tidak ada yang berani untuk mendekat karena takut tertular. Karena takut sama mereka. Akhirnya mereka itu diasingkan sangat-sangat jauh. Mereka nggak boleh tinggal sama keluarga mereka. Mereka tidak boleh tinggal sama papa mama. Mereka tidak boleh tinggal sama
Cici Koko mereka harus diasingkan, tinggal terpisah dari keluarga. Wah, mereka sudah kesakitan, mereka sangat menderita, dan mereka pun kesepian karena nggak ada orang yang merawat mereka, nggak ada orang yang menemani mereka adik-adik. Mereka sangat sedih dan menderita. Jadi waktu itu ketika mereka semua melihat Yesus, mereka langsung berteriak dengan semangat memanggil Tuhan Yesus. Dan Tuhan pun melihat mereka, Tuhan sangat sedih dan Tuhan kasihan. Sehingga Tuhan bilang sama mereka, pergilah menghadap imam-imam. Karena pada waktu itu ketika ada orang yang sakit kusta dan orang itu sudah sembuh, mereka harus menghadap imam, karena imamlah yang bisa memutuskan apakah orang itu sudah sembuh atau belum. Jika orang itu sudah sembuh, mereka boleh kembali pulang ke keluarga. Tapi ketika imam bilang mereka belum sembuh, berarti mereka tetap harus diasingkan. Jadi waktu itu Tuhan bilang sama mereka, pergilah menghadap imam-imam. Nah, kalau dipikir adik-adik, mereka itu kan masih sakit, tapi kenapa disuruh langsung menghadap imam-imam? Tuhan aja belum menyembuhkan mereka, badan mereka aja masih penuh dengan luka-luka, tapi Tuhan sudah menyuruh mereka menghadap imam-imam. Dan mereka semuanya dengan sangat percaya sama Tuhan, mereka taat sama Tuhan, dan mereka langsung pergi menghadap imam-imam. Mereka langsung menghadap imam-imam, dan waktu di perjalanan adik-adik, mereka tiba-tiba tubuh mereka semuanya sembuh, nggak ada lagi luka-luka. Yang dulunya itu lukanya perih-perih itu sudah nggak ada lagi. Badan mereka, tubuh mereka, kulit mereka kembali mulus seperti sedia kala. Dan mereka sangat senang adik-adik, mereka kegirangan, hore kami sembuh, hore kami sembuh. Dan mereka sudah tidak sabar lagi untuk ketemu sama keluarga. Jadi mereka langsung bergegas bertemu imam-imam. Tapi adik-adik, di antara 10 orang yang sakit kusta dan 10 orang itu yang Tuhan sembuhkan, ada 1 orang adik-adik yang kembali bertemu sama Tuhan. Yaitu untuk apa adik-adik? Untuk berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan yang sudah sembuhkan mereka. Jadi 1 orang ini langsung mengingat kebaikan Tuhan, mengingat, oh Tuhan sudah sembuhi. Jadi jadi 1 orang ini langsung kembali menghadap Tuhan. Dia langsung tersungkur di kaki Tuhan dan mengucap syukur sama Tuhan. Nah, Tuhan bertanya, kemana 9 lagi? 9 lagi itu mereka saking girang, saking senangnya mereka lupa bahwa ada Tuhan yang sudah menyembuhkan mereka. Mereka lupa sama Tuhan, tapi Tuhan gak marah. Tapi Tuhan sangat-sangat senang sama 1 orang ini yang mengingat kebaikan Tuhan, mengingat Tuhan ketika dia sudah sembuh, dia senang dalam keadaan senang, tapi dia tetap mengingat Tuhan yang sudah menyembuhkannya. Nah adik-adik, pertanyaan Lose untuk adik-adik semuanya. Apakah adik-adik sudah berterima kasih sama Tuhan? Tuhan yang sudah menyembuhkan adik-adik? Tuhan yang selalu menjaga adik-adik, yang selalu melindungi adik-adik ketika adik-adik susah. Apakah adik-adik sudah berterima kasih sama Tuhan? Apakah adik-adik sudah berterima kasih sama mama papa yang sudah memberikan makanan untuk kalian, pakaian yang bagus, bahkan tempat tinggal yang bagus? Apakah adik-adik sudah berterima kasih? Apakah adik-adik sudah berterima kasih sama koko cici kalian yang sudah menemani kalian bermain, yang sudah menolong kalian ketika kalian ada tugas di sekolah, ketika ada PR, yang selalu menemani kalian belajar? Apakah kalian sudah berterima kasih sama cici koko? Yuk adik-adik, dari cerita Lose hari ini, Lose mau mengajak adik-adik semuanya untuk seperti 1 tokoh orang Samaria ini yang ketika Tuhan sudah sembuhi, dia bisa mengingat kebaikan Tuhan dan dia mengucap syukur sama Tuhan. Lose berharap adik-adik pun seperti tokoh ini, karena dengan begitu pun Tuhan pasti sangat-sangat senang sama kalian semua adik-adik yang tahu untuk berterima kasih. Berterima kasih sama Tuhan, sama keluarga, sama orang-orang sekitar adik-adik yang selama ini selalu menolong adik-adik, berbuat baik kepada adik-adik. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar seperti 1 tokoh orang Samaria ini Tuhan yang
tidak melupakan kebaikan-Mu Bapa, yang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tahu berterima kasih, anak-anak yang selalu mengucap syukur sama Engkau ya Bapa, dan sama orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sangat-sangat berterima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan selama kami mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau sudah pimpin dan menyertai kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang diingatkan bagaimana kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Itu. Kita nyanyikan dengan seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, anak-anak sekolah minggu sekalian, kita akan kembali bertemu di ibadah sekolah minggu kita 2 minggu ke depan. Persiapkan hati dan datang dengan tepat waktu, dengan kondisi yang sudah mandi dan wangi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah, God bless you.